Pemeriksaan nervus cranialis. Untuk melakukan pemeriksaan nervus cranialis 1 sampai nervus cranialis 6 dibutuhkan perlengkapan sebagai berikut: kopi, teh, tembakau, vanili, senter, kartu isi hara, oftalmoskop, Snellen chart, tabung berisi air panas dan dingin, jarum pentul, kapas, dan spatula. Pemeriksaan nervus 1 atau nervus olfaktorius. Pasien harus sadar dan kooperatif. Siapkanlah bahan yang tidak bersifat iritatif seperti kopi, teh, tembakau, dan vanili. Pemeriksaan meliputi 1. Pemeriksaan subjektif. Mintalah pasien untuk menarik nafas dengan 1 lubang hidung ditutup secara bergantian. Tanyakan, adakah keluhan pasien dan bagaimana kemampuan menghidu menurut pasien sendiri. Pemeriksaan kedua, pemeriksaan objektif. 1. Periksa dahulu lubang hidung. Apakah ada sumbatan atau kelainan setempat seperti sekret atau polip karena dapat mengurangi ketajaman penciuman. Gunakanlah zat pengetes yang dikenal sehari-hari seperti kopi, teh, tembakau, dan vanili. Jangan gunakan zat yang dapat merangsang mukosa hidung seperti mentol, amoniak, alkohol, dan cuka. Tiap lubang hidung diperiksa satu persatu dengan jalan menutup lubang hidung lainnya dengan tangan. Kenalkanlah setiap bau terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan. Sisi yang dicurigai abnormal sebaiknya diperiksa terlebih dahulu. Mintalah pasien untuk menutup mata, lalu dengan keadaan salah satu lubang hidung ditutup. Dekatkanlah substansi yang akan diujikan ke lubang hidung yang terbuka. Mintalah pasien untuk mencium dan mengidentifikasinya. Lakukan pada kedua lubang hidung dan bandingkan hasilnya. Pemeriksaan nervus 2 atau nervus opticus. Pasien diminta membaca huruf-huruf yang ada di buku. Bila ketajaman penglihatan pasien sama dengan pemeriksa, maka dianggap normal. Pemeriksaan ketajaman penglihatan yang lebih teliti adalah dengan pemeriksaan visus menggunakan gambar Snellen. Pemeriksaan Snellen chart. Mintalah pasien membaca Snellen chart dari jarak 6 meter. Pasien diminta untuk membaca dari huruf teratas hingga huruf terbawah yang bisa dibaca oleh pasien. Bila pasien dapat membaca sampai barisan paling bawah, maka ketajaman penglihatannya ialah 6/6 atau normal. Bila pasien tidak dapat melihat huruf teratas atau terbesar
dari kartu Snellen, maka lakukanlah pemeriksaan hitung jari pada jarak 3 meter atau dapat ditulis 3/60. Apabila pasien belum juga dapat melihatnya, maka lakukanlah goyangan tangan atau lambaian pada jarak 1 meter atau dapat ditulis 1/300. Apabila goyangan atau lambaian tangan belum terlihat oleh pasien, maka senter mata pasien dan tanyakan apakah pasien dapat melihat sinar senter tersebut atau ditulis 1 per tak terhingga. Bila tidak dapat melihat sinar senter tersebut, dapat disebut buta total. Pemeriksaan lapang pandang, metode konfrontasi Donder. Pasien diminta duduk atau berdiri berhadapan sama tinggi dengan pemeriksa dengan jarak kira-kira 1 meter. Kemudian pasien diberikan instruksi untuk melihat terus pada mata kiri pemeriksa dan pemeriksa harus selalu melihat mata kanan pasien. Setelah itu, pemeriksa menggerakkan jari tangannya di bidang pertengahan antara pemeriksa dan pasien. Lakukan gerakan dari arah luar ke dalam. Pemeriksaan pengenalan warna. Pasien diminta untuk membaca kartu Shilling Ishihara dan lakukanlah penilaian. Pemeriksaan funduskopi. Pemeriksa memegang oftalmoskop dengan tangan kanan. Tangan kiri pemeriksa memfiksasi dahi pasien. Pemeriksa menyandarkan dahinya pada dorsum manus tangan kiri yang memegang dahi pasien. Putar lensa ke arah 0 dioptri, maka fokus dapat diarahkan kepada fundus. Bila retina sudah terfokus, carilah terlebih dahulu diskus optikus. Caranya dengan mengikuti perjalanan vena retinalis yang besar ke arah diskus. Semua vena-vena ini keluar dari diskus optikus. Mata kanan pasien diperiksa dengan mata kanan pemeriksa, begitu sebaliknya. Pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Sebelum melakukan pemeriksaan, lakukanlah inspeksi apakah kedudukan mata kiri dan kanan simetris atau tidak. Periksa pula sela mata pasien dengan menggunakan alat ukur penggaris. Untuk menilai kekuatan kelopak mata atau musculus levator palpebrae, pasien diminta memejamkan matanya, kemudian diminta membuka matanya. Waktu pasien membuka mata, kita tahan gerakan ini dengan cara menekan ringan pada kelopak mata. Lanjutkan dengan pemeriksaan pupil. Pasien diminta melihat jauh, kemudian lakukan penyinaran pada mata dengan senter, kemudian perhatikan reaksi pupil pada mata yang disinari. Ini disebut sebagai refleks pupil direct atau langsung. Pada keadaan normal, pupil akan mengecil. Kemudian, sinari mata dengan senter dan perhatikan reaksi pupil pada mata yang tidak disinari. Ini dikenal sebagai refleks pupil indirect atau tidak langsung. Selanjutnya, pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksa duduk dengan level atau tinggi yang sama di depan pasien dengan jarak kurang lebih 1 lengan. Mintalah pasien untuk melihat
ke depan. Kemudian, pasien diminta untuk mengikuti pergerakan ujung jari pemeriksa dengan melirik, namun tidak dengan merubah posisi kepala. Gerakanlah jari pemeriksa membentuk huruf H besar. Kemudian, lakukan tes konvergensi dengan cara pasien diminta melihat objek yang didekatkan ke arah pasien, kemudian dinilai respon konvergensinya. Nervus trigeminus. Nervus ini memiliki 3 cabang, yaitu cabang ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Pemeriksaan ini dilakukan pertama, pemeriksaan fungsi motorik dengan memeriksa fungsi mastikasi atau mengunyah dengan cara berikanlah tang spatel untuk digigit oleh pasien dan bandingkanlah bekas gigitan untuk menilai kekuatan musculus pterygoid medialis. Pemeriksaan refleks masseter. Pemeriksa meletakkan jari telunjuk atau jempol di tengah dagu pasien. Kemudian mintalah pasien untuk membuka mulut dan merilekskan rahangnya. Lakukanlah ketukan pada jari pemeriksa dengan menggunakan palu refleks. Pemeriksaan refleks kornea. Pasien diminta untuk melirik ke satu sisi. Kemudian, lakukan sapuan secara lembut pada limbus kornea menggunakan kapas basah dengan arah yang dimulai dari lateral. Pemeriksaan fungsi sensorik nervus 5 diperiksa dengan menyelidiki rasa raba pada daerah yang dipersarafi. Minta pasien untuk menutup matanya, kemudian goreskan kapas secara bersamaan pada kedua sisi. Tanyakan pada pasien, apakah pasien merasakan sensasi yang sama pada kedua sisi. Lanjutkan dengan pemeriksaan rasa nyeri dan suhu. Pemeriksaan nervus cranialis 7 sampai dengan 12. Perlengkapan dan alat yang dibutuhkan, bahan-bahan yang mengandung rasa asam, asin, manis, dan pahit, kasa, kertas bertuliskan rasa, penlight, garpu tala, spatula dan tong spatel, gelas berisi air minum, dan kaca pembesar. Pemeriksaan nervus 7 atau facialis. Pertama, pemeriksaan fungsi motorik dengan cara memeriksa fungsi motorik pada nervus facialis yang berpusat pada pemeriksaan otot-otot yang berfungsi untuk ekspresi wajah. Amati kesimetrisan otot wajah dan mimik pasien. Perhatikan tonus otot wajah. Apakah ada tanda-tanda atrofi atau fasikulasi? Pasien diminta untuk mengerutkan dahi. Kemudian diminta untuk menutup mata dengan rapat dan tangan pemeriksa mencoba untuk membuka mata pasien. Selanjutnya, pasien diminta untuk memperlihatkan gigi. Amati lipatan nasolabialis, baik kedalaman maupun kesimetrisannya. Selanjutnya, pasien diminta untuk bersiul.
Jika ada kelumpuhan, maka angin akan keluar ke bagian sisi yang lumpuh. Pasien kemudian diminta untuk menggembungkan pipi. Pada keadaan pipi menggembung, tekan pipi kiri dan kanan apakah sama kuat. Pemeriksaan fungsi pengecapan. Mintalah pasien untuk menjulurkan lidahnya. Bersihkan lidah sebelum dilakukan pemeriksaan. Berilah rangsangan berupa rasa asin, yaitu larutan garam, rasa manis berupa gula, dan rasa asam berupa cuka pada indera pengecapan 2/3 bagian depan. Kemudian mintalah pasien untuk menunjuk pada kertas berisi pilihan rasa dengan jarinya tanpa memasukkan lidah terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan dengan bahan-bahan selanjutnya, lidah dibersihkan terlebih dahulu. Pemeriksaan nervus 8, yaitu nervus cochlearis dan vestibularis. Lakukan terlebih dahulu pemeriksaan otoskopik untuk memastikan tidak ada pus, obstruksi kanal, maupun kerusakan pada membran timpani. Kemudian, lakukan pemeriksaan pada regiomastoid dan periksalah apakah terdapat tanda-tanda inflamasi dan juga nyeri. Pemeriksaan fungsi pendengaran yang pertama yaitu dengan suara bisik. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara berbisik dan membandingkan ketajaman pendengaran telinga kanan dan kiri. Mintalah pasien untuk mengulang kata-kata yang telah dibisikkan oleh pemeriksa. Saat dilakukan tes pada salah satu sisi telinga, tutup sisi telinga yang lain dengan menggunakan kapas atau dengan melakukan penekanan pada tragus. Fungsi pendengaran dengan melakukan pemeriksaan gesekan jari dengan cara melakukan gesekan jari pada kedua